Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini di awal Muharram kita masih diberikan taufik hidayah inayah yang dibungkus dalam sebuah kenikmatan, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat sempat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang penuh dengan kehilafan, kekurangan, selalu senantiasa berusaha untuk istiqomah, untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in tabi'innya, hingga umat akhir zaman, kepada kita semuanya, yang mana kita selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izin Allah, kelak di yaumil akhir, kelak di yaumil kiamah, yang mana salah satu nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya yaitu baginda Rasul. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ya Rabbil Alamin. Para alim ulama, para guru, para asatid, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, kesepuhan, seluruh jamaah yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, tadi dipertemukan lagi pengajian rutin walaupun masih 2 mingguan. Insyaallah istiqomahin dulu. 2 mingguan udah berjalan berapa? 2 tahun, 3 tahun ya, tahun ketiga ya. Insyaallah kita istiqomahin dulu, nggak usah buru-buru kita ngambil seminggu sekali, namun nanti pada nggak semangat, nggak pada hadir. Yang penting ada ibadah yang istiqomah, yang kontinu, yang rutin. Misalnya dalam malam Jumat kita ada yang bisa istiqomah ikut yasinan, tahlil, ikutin. Terus yang 2 mingguan udah bisa ikutin. Bulanan yang bisa ikutin. Jadi minimal setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan kita ada ibadah yang istiqomah. Sama dengan infak atau sedekah jariyah. Kita ada celengan di rumah, kita niatin setiap hari mampunya 1.000, 2.000 setiap hari istiqomahin. Gak usah gede-gede dulu, belajar yang kecil. Mudah-mudahan bisa istiqomah sama. Yang mudah-mudahan niatin dari rumah nyampe majelis ilmu di sini, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan fadilahnya menuntut ilmu. Salah satunya juga kita mendapatkan pahala sholat sunnah 1.000 rakaat. Insyaallah juga sebelum ini beres pengajian, malaikat masih berkumpul dengan sayap-sayapnya mengelilingi kita. Pulang dari sini hajat-hajat kita diangkat sama malaikat, dilaporkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Yakin Mbak, harus yakin. Yang kurang sehat biar pada sehat. Karena nggak enak banget nggak sehat.
biar pada sehat. Yang masih punya penyakit juga mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama buka Al-Qur'annya karena minggu ini kita sama-sama belajar simaan atau membaca Al-Qur'an. Sebelum kita membacakan surat selanjutnya yaitu surat Al-Alaq, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita buka Al-Qur'annya surat Al-Alaq. Nanti saya awali, Bapak semuanya ngikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalqalahnya Pak, jangan lupa. Khalaqal insana min 'alaq. Ada nun sukun ketemu saifa, nun sukun ketemu ain, yaitu idhar. Ingat ayat kedua, ayat ketiga. Lanjut ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ain ya Pak, ain. Allamal, ada tasjid, tahan sebentar. Allamal insana ma, nanya pendek langsung ke ma. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ada mat panjang. Mat wajib apa jaiz? Wajib. Mat wajib panjang 5 harokat. Innal insana, ada gunnah tahan, nun sukun ketemu sa ada ifa. Layadgha, kalau memang di fasol terusin, ghonya tetap ngikutin 5 harokat. Tapi kalau waqaf berhenti
tetap ngikutin 2 harokat. Saya ulangi ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Nanya pendek. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idha salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Panjang ya Pak, panjang, gak apa-apa hari Minggu ini Pak. Bareng-bareng ya Pak, bareng-bareng. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Alaq. Surat Al-Alaq tergolong surat Makkiyah. Wahya 19 ayah dan terdiri dari 19 ayat. Terdiri dari 19 ayat, 72 kalimat, 270 huruf hijaiyah. Iya, ingetin, oh Al-Alaq dulu pernah ngaji, terdiri dari 19 ayat, terus 72 kalimat atau kata, terus 270 huruf hijaiyah. Apa sih sebab musyabab atau asbabun nuzul? Surat Al-Alaq diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi bahkan sama penafsir-penafsir yang lain sepakat, Imam Al-Qurtubi, dari ayat 1 sampai ayat 5, yaitu pada waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menerima wahyu membaca Al-Qur'an. Di mana Pak? Di Gua Hiro. Bukan Gua Lowo mah adanya Purbalingga Pak. Gua Hiro. Di situ baginda Rasul itu uzlah. Uzlah tahu Pak? Uzlah itu menyendiri dan menghindari bergaul sama warga, sama tetangga. Terus saya gimana Ustadz kalau misalnya pengen uzlah? Ya udah di kamar aja. Mah saya mau uzlah, misalnya mau menyendiri. Untuk apa? Untuk tafakur. Makanya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athillah As-Sakardani beliau mengatakan tidak ada perbuatan yang paling mulia untuk membersihkan hati dan jiwa kita kecuali ibadah itu, yaitu beruzlah atau mengasingkan diri untuk mendapatkan tafakur, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh 2 hari 3 hari nggak keluar, misalnya libur kerja, boleh. Kalau sekarang mau nyari gua di mana Pak? Di sini guanya jauh, disangkain kita lagi nyari pesugihan kan, tahu-tahu ke gua. Beda zaman dulu. Kalau mau uzlah bisa, kita biar sadar, tafakur tentang keesaan Allah, tekan keagungan Allah, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Boleh uzlah, mengasingkan diri dengan orang lain, termasuk anak istri. Biarin kan di kamar, kita makan nanti biasa kita tirakat lagi, tafakur lagi, mendekatkan diri sama Allah. Biar kita mengingat keesaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Pokoknya semua yang dikasih hanya semata-mata karena Allah. Dulu baginda Rasul itu uzlah, tepat sepakat jumhur ulama di 17 Ramadan. Ini asbabun nuzul, masih sebab musyababnya 1 sampai 5 ayatnya. Lantas baginda Rasul ditemui sama malaikat Jibril. Di sini Pak. Di sini disuruh ditemuin malaikat Jibril sambil dipelukan pertama sama malaikat Jibril.
di perut kupingnya dibisikin Iqra. Iqra, nggak bisa. Baginda Rasul dulu nggak bisa. Suruh baca Iqra nggak bisa. 2 kali dipeluk lagi, dilepas genggamnya pelukan malaikat Jibril sama baginda Rasul, suruh Iqra, nggak bisa. Ma'ana biqori, kata baginda Rasul, saya nggak bisa bacanya, saya nggak bisa. Terus yang ketiga, pelukan yang terakhir, atas izin Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat kelima. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala wahyu diturunkan sekaligus kecerdasan baginda Rasul mengucapkan surat Al-Alaq mengikuti malaikat Jibril dari ayat 1 sampai ke 5. Bisa, Pak. Bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pelukan terakhir. Malaikat Jibril meluk, bisikin, setelah dilepas pelukannya ternyata baginda Rasulullah sudah bisa melafadzkan atau membaca surat Al-Alaq. Lantas ayat ke-6 dan seterusnya. Sebab musyababnya apa ini? Sampai ke 19. Jadi menurut Imam Munzir yaitu tetap merujuk karangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini diturunkan lagi setelah peristiwa uzlahnya baginda Rasul di 17 Ramadan. Pertama menerima wahyu Iqra ataupun membaca Al-Quran, dilanjutkan ke 6-19. Itu ternyata isinya Abu Jahal. Jadi sepakat Imam Munzir mereferensi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sepakat kalau misalnya untuk ayat ke-6 ini sampai 19, yaitu sepakat bahwa Abu Jahal itu menemui sekelompok umatnya baginda Rasul. Kayak preman Abu Jahal, Pak. Makanya Abu Jahal itu orang yang disegeni, Pak. Tapi matinya mengenaskan, matinya ditebas lehernya. Sama siapa, Pak? Abdullah bin Mas'ud. Penggal, Pak. Kakinya dipotong satu sama siapa? Sama Amr. Mu'ad bin Amr. Kakinya dipotong satu, kepalanya dipenggal sama siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Karena pada waktu peristiwa ini dulu ngomong Abu Jahal begini, saking belagunya, saking garangnya, saking gak ada takutnya sama Allah. Pernahkah kalian melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kita yang ngomong. Lah kalau Abu Jahal, pernah nggak kamu lihat Muhammad nyembah Ka'bah, nyembah Tuhannya? Kata Abu Jahal. Lah pengikutnya Nabi Muhammad yang ngomong, ya pernah, sering saya lihat, benar. Demi Uzza, maksudnya Uzza itu berhala, salah satu berhala yang dibangga-banggain sama kaum ya Yahudi atau jahiliyah. Demi Uzza, dia bahasanya, kalau kita kan bahasanya demi Allah. Demi Uzza, kalau saya ketemu Rasul, saya ketemu Muhammad, akan saya injek lehernya. Saya injek lehernya, saya injek sampai ke tanah. Sampai ke tanah. Akhirnya surat ayat ke-6 19 ini turun karena apa? Karena Abu Jahal itu seperti itu. Tapi ternyata walhasil ketemu baginda Rasul, apa yang dilihat? Ontak jantan, Pak, gede tinggi, udah mau makan Abu Jahal. Gak jadi, Pak, takut lagunya doang, omongannya gede. Wah, ternyata Allah ngadirin ontak yang sangat gede tinggi mau makan Abu
Jahal. Makanya matinya juga mengenaskan, Mbak. Sampai dipotong pada saat perang Badar. Pada waktu itu Abu Jahal. Makanya sekilas yaitu asbabun nuzul atau sebab musyabab dari peristiwa turunnya surat Al-Alaq. Ingetin Mbak, nanti mudah-mudahan walaupun sedikit insya Allah bisa manfaat. Oh, Al-Alaq seperti ini pada waktu 17 Ramadan baginda Rasul uslah menyendiri, mengasingkan diri. Makanya Nabi Isa juga melanjutkan tadi dalam kitab Al-Hikam, beruntunglah kata Nabi Isa nih, beruntunglah orang yang perkataannya yaitu banyak berzikir. Maksudnya nggak banyak ucapan yang kayak model saya nih. Model saya kan banyak yang sia-sia saya ucapkan. Model saya itu. Terus diamnya itu tafakkur. Itu dalam kitab Al-Hikam. Karangan siapa? Ibnu Athaillah. Jadi beruntunglah orang yang perkataannya seperti zikir, diamnya itu tafakkur, tatapannya selalu menunduk dan selalu tidak mengulang atau mengkaji kejelekan orang lain, dan bahkan mempersiapkan diri kelak mati dan kehidupan yang akan datang. Itu kata-kata Nabi Isa dalam kitab Al-Hikam gitu Pak. Jadi itu bab uzlah. Kalau di Al-Hikam ada uzlah kayaknya di pasal 12. Kalau iseng-iseng baca, kayak saya iseng-iseng baca di rumah. Lah emangnya kalau mau ngajar nggak mutola'ah, mutola'ah dulu di rumah. Baca, oh ya begini ya, begini gitu. Semuanya, mau Gus, mau Kiai, kecuali ceramah-ceramah biasa kan asal ngomong. Ataupun materi yang lalu diulang lagi. Tapi kalau ngajar ngaji biasanya siapapun itu pasti walaupun sedikit mutolaah, takutnya apa yang kita ucapkan itu keluar dari koridor atau syariat Islam gitu. Jadi pasti mutolaah gitu. Ya mudah-mudahan ngaji pada pagi hari ini insyaallah bisa manfaat buat saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Jangan pulang dulu. Itu banyak yang ngasih sarapan. Ada nasi juga, nanti pulangnya buburnya dibawa karena ada yang double ngasih. Alhamdulillah yang sudah ngasih terus support kegiatan pengajian, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sebelum kita berdoa, kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasul yang mudah-mudahan senantiasa kita menambah mahabbah, nambah cinta kepada baginda Rasul dan mengharap syafaatnya kelak yaumil qiyamah, insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
الطغاة لكل هول من الأفوال مقتحم يا رب بالمصطفى بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.